Bacaan Alkitab diambil dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi.
Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Renungan hari ini berjudul Melawan Rasialisme. Ayat nas diambil dari Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Rasialisme adalah tindakan diskriminasi berdasarkan ras. Sikap diskriminasi ini ternyata masih terus hidup hingga kini dan dapat berujung pada kekerasan fisik seperti perkosaan sampai pembunuhan. Bangsa kita sendiri punya memori kelam soal ini. Tahun 1998, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa yang brutal. Kitab Ester menggambarkan rencana pembasmian etnis Yahudi yang didalangi oleh Haman. Rencana jahat ini dipicu oleh hal sederhana, yaitu sikap Mordekai yang tidak tunduk memberikan hormat kepada Haman. Sikap yang terkait dengan latar belakang kepercayaan Mordekai selaku orang Yahudi. Namun, Haman kemudian melihat Mordekai dan seluruh orang Yahudi sebagai ancaman. Karena merupakan ancaman, maka mereka harus dimusnahkan. Di sana terlihat bagaimana relasi kuasa dimainkan oleh Haman. Namun, Mordekai tidak patah arang. Ia menantang Ratu Ester untuk bisa membatalkan rencana busuk Haman yang sudah direstui raja. Di sini, kekuasaan justru dipakai sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan melakukan kebaikan. Kisah Mordekai dan Ester ini memberikan kepada kita keberanian menentang kejahatan, koneksi, kekuasaan, dan setiap kesempatan yang dimiliki mesti diarahkan untuk mencegah kejahatan. Rasialisme adalah tindak kejahatan. Peristiwa kelam 1998 tidak boleh terulang lagi terhadap suku apapun. Relasi-relasi sosial harus dibangun dengan cinta dan simpati, bukan antipati. Kita harus melawan diskriminasi ras. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur dengan badan sehat tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih juga atas hari ini yang Tuhan percayakan kepada kami umat-Mu untuk kami jalani pada hari ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar setiap langkah hidup kami tidak berjalan di jalan yang kami jalani sendiri, tapi
di jalan yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus kiranya menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami ini boleh nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pada syafaat doa pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam keluarganya dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, perekonomian yang semakin sulit, kiranya Tuhan beri kekuatan dan pengharapan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami keluarga lepas keluarga dapat menjalani hidup ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan segala apa yang kami butuhkan, Tuhan berikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang baru menjalani isoman maupun yang penyakit yang diderita Tuhan. Kiranya kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, yang menjalani isolasi mandiri, kiranya Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, serta kesabaran, sehingga saudara-saudara kami yang menjalani isoman ini boleh berjalan dengan baik dan boleh berangsur-angsur sembuh, boleh kembali kesehatannya, karena Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan mereka sehat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit menahun maupun yang sakit berat, kiranya Tuhan beri kekuatan, pengharapan, serta penghiburan kepada mereka Tuhan, agar segala upaya untuk proses kesembuhannya Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan berkati para dokter dan perawat, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya Tuhan berkati, boleh menjadikan sarana untuk kesembuhannya Tuhan. Juga berkati saudara-saudara kami yang mendampinginya Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kesehatan yang baik, sehingga saudara kami yang sakit ini boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan, serta penghiburan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat sekarang ini sedang mengikuti belajar dan sekolahnya secara online. Kiranya Tuhan berkati, berikan semangat dan belajar yang baik, gunakan alat-alat yang dipakainya. Tuhan berikan hikmat, juga kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran untuk rajin belajar, menekuni sekolah dan belajarnya, agar mereka ini boleh mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan benar di dalam bimbingan Tuhan. Tuhan juga berkati para guru-guru mereka yang mengajar mendidiknya lewat online. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang diajarkan boleh menjadikan berkat bagi anak-anak kami yang sedang mencapai cita-citanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang segala pergumulannya, kiranya Tuhan hadir pada saudara-saudara kami ini dalam kerinduannya. Mereka yang sakit, dalam proses kesembuhannya, kiranya Tuhan juga berkati. Bagi yang merencanakan pernikahan, kiranya Tuhan berkati dalam rencananya, sehingga pada waktunya nanti boleh berjalan baik dalam tangan pemeliharaan dan bimbingan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan juga Tuhan berkati, yang sedang mencari pasangan hidup, jodoh, juga yang mencari pekerjaan, menjalankan tugas pekerjaan usahanya. Kiranya
Tuhan hadir bersama-sama mereka. Tuhan, dengarkanlah seru doa mereka Tuhan, bahwa doa-doa serta pergumulan dan pengharapan mereka Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan pada waktunya Tuhan. Masih banyak hal Tuhan, doa permohonan kami yang kami panjatkan pada Tuhan, tapi kami tidak bisa haturkan satu persatu. Kiranya Tuhan sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk para pelayan gereja di PHBG yang baru. Kiranya Engkau mau membimbing mereka di dalam mereka menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam segala kegiatan yang akan mereka rancang dan akan mereka lakukan sebagai pelayanan mereka di dalam gereja. Kiranya dapat melakukannya dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah onsite. Kiranya Tuhan segala sesuatunya biarlah Tuhan pakai dan Tuhan persiapkan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan mau membimbing segala persiapan onsite tersebut hingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna dan kiranya Tuhan saja yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan taburkan bagi kami. Mampukan kami untuk membangun relasi sosial dengan cinta dan simpati. Saat ini kami satukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, terkhusus para pemerintah dari tingkat RT, RW hingga presiden. Urapi mereka ya Tuhan, agar dapat bekerja melayani rakyat dengan sepenuh hati, sehingga keadilan dan kesejahteraan boleh merata dan dapat dinikmati semua warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk program percepatan vaksinasi yang saat ini dijalankan. Kiranya Tuhan berkati para tenaga medis, sukarelawan yang membantu vaksinasi, sehingga semua warga negara Indonesia dapat segera menerima vaksin dan hidup sehat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.